Papa Mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu buah pujian setinggi-tingginya langit. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan ibadah singkat kami dan layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Berikan pendengaran yang baik kepada kami semua supaya firman-Mu yang akan kami dengar sungguh memberkati kehidupan kami semua. Sungguh Bapa di surga, ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita terambil dari firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Kakak akan bercerita dari tempat ini dan anak-anak yang ada di rumah silahkan berikan pendengaran yang baik. Adik-adik, setelah Raja Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, maka dia meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat itu kepadanya. Lalu Salomo menunjukkan hikmat itu adik-adik melalui peristiwa berikut ini, di mana pada suatu hari datanglah dua orang perempuan menghadap Salomo. Kedua perempuan ini bertengkar memperebutkan seorang bayi. Kedua perempuan itu tinggal dalam satu rumah adik-adik. Tetapi pada waktu yang bersamaan keduanya melahirkan anaknya masing-masing. Lalu pada malam harinya saat mereka tidur, salah seorang dari mereka menindih bayinya hingga meninggal. Ibu itu segera menukar bayinya yang meninggal dengan bayi temannya yang masih hidup. Dan ketika pagi hari mereka bangun, keduanya bertengkar sangat hebat. Mereka memperebutkan bayi yang masih hidup itu. Adik-adik,
Kemudian Salomo meminta pedang untuk membelah bayi itu. Dia ingin membagi bayi itu untuk kedua perempuan itu. Tetapi ibu kandung bayi yang masih hidup tidak rela jika bayinya dipenggal adik-adik. Karena itu dia meminta Raja Salomo agar menyerahkan bayi itu kepada ibu yang bayinya telah meninggal. Sebab dia ingin bayi itu tetap hidup. Nah adik-adik, ketika Salomo mendengar permintaan ibu itu, dia pun memutuskan. Raja Salomo memutuskan untuk menyerahkan bayi itu kepadanya, karena memang dialah ibunya. Nah adik-adik, dari cerita singkat yang kita dengar hari ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan diwajibkan, jika kita mau memiliki hikmat seperti Raja Salomo, maka kita harus memintanya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, jikalau adik-adik mau memiliki kepandaian, memiliki kepintaran, mau memiliki hikmat seperti Raja Salomo, maka tentunya kita harus memintanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adik-adik, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang benar. Keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya contohnya, hari ini kita mau beribadah atau mau bermain. Nah, atau kita mau menyontek atau kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kita harus kita sungguh membutuhkan hikmat di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah adik-adik, jadi kita semua pastinya anak-anak Tuhan membutuhkan hikmat. Oleh karena itu, marilah kita memintanya kepada Tuhan. Supaya dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak salah di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan sungguh keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Itu saja adik-adik cerita kakak hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini, di mana kami belajar dari Raja Salomo dalam dia memimpin, dia meminta hikmat kepadamu. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan sungguh membutuhkan hikmat, terlebih di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam keseharian kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, memampukan kami, supaya kami juga memiliki hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, saya berdoa buat seluruh anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong berikan kesehatan, bahkan juga dalam sekolah, Tuhan yang memberikan kepandaian, kepintaran. Tuhan,
saya berdoa juga untuk setiap papa mama yang mendampingi anak-anak setiap harinya. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran di dalam membimbing dan mengarahkan setiap anak-anak. Sungguh Bapa, kehidupan kami selanjutnya, kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya ajak semua adik-adik untuk bernyanyi Aku Anak Terang. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.